Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Salama Syabaniah dengan NIM 2406014 yang akan mempresentasikan hasil percobaan kemagnetan. Memulai presentasi dengan memaparkan rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat ada 3. Yang pertama, bagaimana diagram gambar serbuk besi yang mengarah ke medan magnet pada percobaan serbuk besi. Yang kedua, bagaimana pengaruh medan magnet pada jarum kompas pada percobaan kawat melingkar. Dan yang ketiga, apa saja yang mempengaruhi bergeraknya jarum kompas pada percobaan kawat lurus. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, dapat menggambarkan diagram gambar serbuk besi yang mengarah ke medan magnet pada percobaan serbuk besi. Yang kedua, mengetahui pengaruh medan magnet pada jarum kompas pada percobaan kawat melingkar. Yang ketiga, dapat menyebutkan atau mengetahui apa saja yang mempengaruhi bergeraknya jarum kompas pada percobaan kawat lurus. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan dasar teori pada percobaan kemagnetan. Magnet merupakan material yang mampu menarik benda berjenis logam. Ruangan yang berada di sekitar medan magnet disebut juga medan magnet. Sama halnya dengan ruang yang berada di dekat aliran arus listrik yang disebut medan listrik. Vektor medan magnet dasar yang berada di bagian berikutnya disebut dengan induksi magnet, sedangkan pada medan listrik disebut dengan garis-garis gaya. Menurut Tipler, pada tahun 2008, magnet memiliki beberapa sifat, di antaranya adalah sifat gaya tarik, memiliki 2 buah kutub, dan dapat menembus benda. Magnet terbagi menjadi 2, magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam yakni magnet yang terbentuk dari lingkungan dan sudah ada dalam bumi sendiri, yakni medan magnet bumi. Sedangkan magnet buatan sendiri adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia dengan olahan berbahan logam. Magnet buatan juga dapat dibentuk dengan dialiri arus listrik. Berikut contoh gambar pembuatan medan magnet dengan arus listrik. Selanjutnya, arah gaya magnet atau gaya Lorentz. Gaya Lorentz dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Dengan menutup jari manis dan kelingking dan menunjuk arah gaya Lorentz dengan jari tengah dan akan terbentuk 3 arah berbeda dari jari tengah, jari telunjuk, dan jempol. Ada pula rumus untuk mencari medan magnet bumi, yakni B sama dengan V0 NL per 2L. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan alat dan bahan yang saya gunakan untuk percobaan. Pada percobaan pertama ada serbuk besi, magnet batang, kertas atau papan, dan kacamata laboratorium. Sebenarnya saya tidak menggunakan kacamata laboratorium karena tidak ada juga dan tidak disediakan. Hanya saja saya berpikir untuk menganjurkan teman-teman untuk memakai kacamata laboratorium karena serbuk besi ini berbahaya jika terkena mata. Nah, pada percobaan kedua ada kawat melingkar, set kompas yang terdiri dari dudukan, lalu jarum kompas, dan busur. Lalu ada power supply, ampermeter, dan kabel capit buaya. Untuk percobaan ketiga, kami menggunakan kawat lurus yang berdiri, penggaris atau meteran, ampermeter, set kompas, yang sama-sama ada dudukan, jarum kompas, dan busur, kemudian kabel capit buaya, dan rheostat atau hambatan. Selanjutnya, saya akan membahas langkah prosedur percobaan. Untuk percobaan pertama, setelah alat dan bahan siap, gunakan kacamata lab agar terhindar dari masuknya serbuk besi ke dalam mata. Yang kedua, taburkan serbuk besi di atas kertas atau papan yang sudah tersedia atau yang sudah kalian sediakan, lalu ratakan sedikit demi sedikit agar menyeluruh. Saya sarankan untuk menaburkannya agak banyak ya. Lalu letakkan magnet di bawah kertas atau papan, variasikan posisi magnet, amati dan gambar sketsa yang terbentuk dari arah serbuk besi ke medan magnet. Untuk percobaan kedua, langkah prosedurnya adalah yang pertama, hubungkan kawat lingkar, ampermeter, power supply, dan rheostat. Lalu letakkan kompas di bawah kawat lingkar, nyalakan power supply, ubah nilai arus dengan bervariasi sebagai data. Lalu amati perubahan posisi jarum kompas, buat data sesuai urutan nilai arus.
Dan setelah memasukkan atau membuat data yang pertama, buat data yang kedua dengan membalikan arah kabel dan amati apa yang terjadi ketika arus divariasikan. Untuk percobaan ketiga ini, langkah-langkahnya sama dengan percobaan kedua. Hanya saja yang diamatinya adalah perubahan sudut pada kompas dengan jarak kawat yang divariasikan. Selanjutnya saya akan membahas analisis data yang telah saya dapatkan pada percobaan pertama ini, di mana saya menggambar sketsa di arah serbuk besi ke medan magnet. Yang gambar pertama adalah magnet satu kutub dan gambar kedua adalah magnet dua kutub. Untuk analisis percobaan kedua, di mana kami mencoba kawat melingkar itu dengan arus listrik searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Nah, hasilnya sama. Grafik ini arus terhadap perubahan sudut dan sama-sama menaik. Hanya saja perbedaannya itu ketika jarum kompasnya searah jarum jam itu bergerak ke kanan, tapi jika berbalik arah, arusnya berbalik arah, maka ke kiri. Itu perbedaannya. Analisis data ketiga, di mana kami mengubah jarak sebagai variabel bebas dan arus sebagai variabel bebas. Pada data arus sebagai variabel bebas, kami menghasilkan grafik arus terhadap sudut yang menaik. Sedangkan pada data jarak sebagai variabel bebas, kami menghasilkan grafik jarak kawat kompas terhadap sudut, di mana grafik ini menurun. Baik, memasuki kesimpulan, yakni kesimpulan dari mencari nilai magnet bumi ya. Pada tabel dengan arus sebagai variabel bebas, nilai magnet bumi yang didapatkan dengan rata-rata 0,00002, sedangkan pada tabel dengan jarak sebagai variabel bebas memiliki nilai magnet bumi dengan rata-rata 0,00001. Kedua nilai tersebut terpaut jauh dengan referensi yang bernilai 0,00005. Dalam teori, hal ini dapat terjadi karena arus yang mengalir tidak begitu kuat, jarak dari sumber medan terlalu jauh, dan jumlah lilitan pun menjadi pengaruh dari hasil nilai magnet bumi yang didapat. Cukup sekian pemaparan hasil percobaan kemagnetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next experiment.